Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Summa assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. أحبتي الطلبة أعانكم الله تعالى. الآن وصلنا إلى آخر الوحدة في هذا الكتاب، وإن شاء الله بعد هذا سننتقل إلى كتاب الأصل، وهو كتاب مقرر من جمعية محمدية إن شاء الله. والآن سندرس موضوعا مهما وهو السنة والبدعة. كما تعرفون السنة هو ما كان من عند النبي صلى الله عليه وسلم، والبدعة هو ما يخالف السنة. طيب، ندخل إلى المقرأ. يقال هنا السنة في اللغة الطريقة، وفي الدين أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وإقراراته. والبدعة في اللغة ما استحدث في الدين وغيره. Terjem lakum tashilan. As-sunnah dalam bahasa artinya at-tariqah, ya, jalan. Wa fid din aqwalun nabi, perkataan-perkataan nabi, dan secara istilah atau secara syar'i atau agama, perkataan-perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan perbuatan-perbuatan beliau, wa iqraratuhu, dan ketetapan-ketetapan beliau, ya, atau persetujuan beliau. Al bid'ah fil lughah. Kemudian pengertian bid'ah secara bahasa: mastuhdisa fid din wa ghairihi. Apa-apa yang baru fid din, ya, dalam agama, wa ghairihi, dan yang lainnya. Jadi bid'ah secara umum, ya, apa-apa yang muncul atau yang baru fid din dalam agama dan yang lainnya. Adapun untuk pengertiannya secara istilah atau secara agama: kullu ibadatin, setiap ibadah, ulhiqat fid din, yang disandarkan kepada agama, wala aslalaha, dan tidak ada dasar untuknya, ya, untuk ibadah tersebut, fil kitabi was sunnah, dalam kitab dan sunnah. Wa qad awsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummatahu bittiba'is sunnah. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat, ya, kepada umatnya bittiba'is sunnah, ya, dengan atau untuk mengikuti sunnah, wa tamassuk biha, dan berpegang teguh kepadanya, wa hadzarahum minal bid'ah, dan memperingati mereka dari perbuatan bid'ah. Ya, jadi pengertiannya sampai fil kitabi was sunnah sini, ya. Kullu ibadatin ulhiqat fid din wala aslalaha fil kitabi was sunnah. Nah, yang ada kitabnya tulis titik di depan sunnah. Ya, wa qad awsa di sini kalimat yang lain. Qala alaihi salatu wassalam, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Alaikum, pernah kita bahas kalau alaikum artinya wajib atas kalian, ya. Kalau iyakum, ya, janganlah, ya, atau tidak boleh atas kalian. Jadi alaikum bisunnati, wajib kalian dengan sunnahku, maksudnya berpegang dengan sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan sunnah, ya, atau tuntunan khalifah-khalifah ar-rasyidin al-mahdiyyin, ya, yang terpilih dan yang mendapatkan hidayah atau mendapatkan petunjuk min ba'di, setelahku. Tamassaku biha, berpegang teguhlah dengannya, maksudnya dengan sunnahnya Nabi dan sunnahnya khulafair rasyidin. Siapa mereka? Abu Bakar, Umar, Utsman, wa Ali. Wa'addu 'alaiha bin nawajid, ya, dan gigitlah 'alaiha, sunnah tersebut, ya, maksudnya berpegang teguhlah, ya, jangan sampai melepaskan sunnah tersebut. Makanya diibaratkan dengan menggigit, bin nawajid,
ya dengan nawajid gigi seri atau gigi raham ya. Coba kita lihat artinya. Bin nawajid. Bin nawajid, nawajid. So ya. Kita lihat kamus Arab. Nawajid syara'ih syaham. Mana syara'ih? Syaham lemak. Atau ini aja sudah ya. Amrun wadih mustabin. Ya, dengan jelas ya. Addu 'alaiha bin nawajid. Ya, kalau tidak salah gigi geraham atau gigi seri ya. Wa iyyakum ya. Wa iyyakum muhdatsatil umur, dan ya wa iyyakum dan janganlah kalian ya wal iyyaka wa ya iyyakum wa muhdatsatil umur, dan janganlah kalian mengikuti muhdatsatil umur, perkara-perkara yang baru. Muhdatsat artinya baru, al umur perkara per perkara, sesuatu yang baru dalam perkara-perkara seperti itu ya. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, maka sungguhnya setiap yang bid'ah itu adalah kesesatan. Rawahu Imam Ahmad wa Abu Daud wa ghairuhuma. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man da'a ila huda kana lahu minal ajri mislu ujurin man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'an. Barang siapa yang mengajak kepada kebenaran, kana lahu, bahwasanya baginya minal ajri mislu ya, dari pahala seperti pahala-pahala orang yang mengikutinya. Artinya kalau kita mengajak seorang kepada kebaikan, ketika orang tersebut mengamalkan kebaikannya yang kita ajarkan, maka kita juga akan mendapatkan ganjaran pahala dari perbuatan tersebut karena kita yang mengajarkan. La yanqusu dzalika min ujurihim syai'an, tanpa mengurangi pahala yang dilakukan orang tersebut ya. Min ujurihim syai'an, sesuatu. Wa man da'a ila dhalalah, dan barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, kana alaihi minal ism, ya bahwasanya untuk orang yang mengajarkannya itu dosa, mislu asam, seperti dosa-dosa man tabi'ahum, orang-orang yang mengikutinya. La yanqusu dzalika min asamihim syai'an, tidak berkurang sedikit pun dosa tersebut ya. Min asamihim syai'an, dari dosa-dosa orang yang mengikutinya. Taib ya, jadi kalau kita mengajarkan suatu kebaikan, ya maka Allah Ta'ala juga akan memberikan pahala bagi kita yang mengajarkannya jika orang yang diajarkan tadi mengamalkannya. Dan sebaliknya kalau kita mengajarkan keburukan, maka Allah Ta'ala juga akan menjadikan dosa orang yang mengamalkan keburukan tadi ya seperti menjadi dosa kita ya. Karena apa? Karena ini namanya amal jariyah. Jadi ilmu itu amal jariyah. Ketika kita mengajarkan kebaikan, maka kebaikannya menjadi kebaikan yang selalu berjalan. Dan kalau keburukan, maka keburukan tersebut akan menjadi sesuatu keburukan yang terus mengalir dosanya kepada yang mengajarkannya. Taib, man hum ahlus sunnah? Ahlus sunnah humul muntasibuna ilaiha al-mutamassikuna biha. Ahlus sunnah adalah orang yang muntasibuna ilaiha, yang menisbatkan dirinya, yang menyandarkan dirinya kepadanya. Jadi dia istilahnya mengaku cinta sunnah Nabi SAW ya, bukan cuma dengan perbuatan ya,
muntasibun. Ya, jadi ketika dia mengikrarkan cinta kepada sunnah, berarti dia mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al mutamassikuna biha, yang berpegang teguh dengan sunnah. Alladzina yaqumuna bi dirasatiha wa fahmiha, yang menghidupkannya dengan mempelajarinya dan memahaminya. Wa yad'una an-nas ilaiha, dan mengajak manusia kepadanya. Walahum usulun mustamaddah minal kitabi was sunnah, dan mereka memiliki dasar mustamaddah, pegangan, minal kitabi was sunnah, dari kitab dan sunnah. Mustamaddah dasar untuk bersandar atau dasar untuk dasar pegangan gitu ya, dari kitab dan sunnah. Yu'minuna biha, mereka beriman kepadanya. Wa yasiruna ilaiha, dan mereka berjalan di atasnya, maksudnya berjalan dengan tuntunan sunnah tersebut gitu ya. Setiap amalan harus sesuai dengan Al-Quran dan sunnah ya. Setiap perbuatan sesuai dengan Al-Quran dan sunnah, baik itu kelakuan sehari-hari apalagi dalam masalah ibadah. Wa man khalafahum fiha fahuwa dhallun mubda', dan barang siapa yang menyelisihi mereka, yang menyelisihi ahlus sunnah wal jamaah fiha, ya, di dalam sunnah mereka, ya, dalam sunnah yang mereka pelajari, fahuwa dhalun mubda', maka ia adalah orang yang tersesat, mubtadi ya, mubtadi ahlul bid'ah, dia yang tersesat juga ahlul bid'ah, orang yang suka membuat perkara baru dalam agama. Wahiyya katsirah, dan itu banyak. Minha, di antaranya, annahum la yukaffiruna ahlal ma'asi wal kabair. Maksudnya banyak di sini maksudnya ciri-ciri dari ahlus sunnah ya, ciri-ciri dari ahlus sunnah. Wahiyya katsirah minha, dan orang ahlus sunnah itu banyak. Di antaranya ciri-cirinya, annahum la yukaffiruna ahlal ma'asi, bahwasanya mereka itu tidak mengkafirkan ahlal ma'asi, orang yang berbuat maksiat, wal kabair, dan pelaku dosa-dosa besar, min ahlil kiblah, dari ahli kiblah ya, maksudnya ahli kiblah yang sholatnya menghadap kiblat, maksudnya orang Islam. Nah, di sini kalau ahlus sunnah wal jamaah dalam masalah iman, ahlus sunnah tidak gampang mengkafirkan orang ya, berbeda dengan kaum yang keras. Siapa mereka? Yakni al-khawarij. Ya, al-khawarij mengatakan pelaku dosa besar itu kafir ya, tidak menerapkan perintah Allah ya, atau khilafah misalnya. Jadi sebagian ini ya, jadi kita singgung khilafah sedikit karena ada sebagian sekte yang ketika tidak mengatakan harus berkhilafah, maka dia kafir ya, ada. Tapi ya seperti ISIS dan lain sebagainya, seperti itu. Mahabbatuhum li ahlil baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kecintaan mereka kepada ahlil bait ya, keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, ittiba'u athari Rasul, yang mengikuti jejak-jejak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wal ibti'adu an muhdatsatil umur, dan menjauhi perkara-perkara yang bid'ah atau perkara-perkara yang baru ya. An muhdatsat, sesuatu yang baru, al umur, dalam perkara-perkara, maksudnya perkara agama ya, perbuatan-perbuatan bid'ah. Annahum yusaddiquna bi karamatil awliya, dan mereka juga membenarkan adanya karamah ya, keutamaan yang dimiliki wali-wali. Tapi keutamaannya di sini bukan sesuatu yang aneh-aneh ya, misalnya punya ilmu kanuragan ya, atau bisa terbang dan segala macam ya. Ya, karamah amrun khariqun, ada, walaupun dikatakan sesuatu yang menyelisihi sesuatu yang tidak biasa ya. Karamah itu artinya sesuatu yang tidak biasa ya, bukan berarti ketika seorang itu bisa terbang kemudian bisa jalan di air dikatakan wali. Jadi aulia ya, wali-wali Allah itu ciri-cirinya adalah orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Ketika Allah Ta'ala memberikan kelebihan kepada mereka,
itu namanya karomah. Ya misalnya seperti Imam Syafi'i diberikan karomah ketika beliau membaca sebuah buku, beliau hanya cukup membaca 1 kali saja. Ya, beliau sudah bisa menghafalnya. Nah, itu namanya karomatul aulia, karomahnya aulia. Tapi kalau orang-orang misalnya tidak sholat, ya, baru kerjaannya aneh-aneh, dia bisa terbang, bisa jalan di air, itu bukan karomah. Ya, bisa jadi itu kemampuan yang dibantu oleh jin. Baik, wahum ma'a tamassukihim bihadhil usul ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dan mereka ya, dengan berpegang teguhnya bihadhil usul, dengan dasar-dasar ini Al-Qur'an dan Sunnah, ya'muruna bil ma'ruf, mereka memerintahkan kepada kebenaran, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah kemungkaran. Wa yarawnal hajja wal jihad was salah ma'al umara'il abrar wal fujjar. Ya. Dan mereka yarawna, melihat atau memandang, al hajja, haji, wal jihad, dan jihad, was salah, dan salat, ma'al umara'il abrar wal fujjar, ya, bersama pemimpin-pemimpin yang baik dan buruk. Wa ya'muruna bis sabr, dan mereka memerintahkan untuk bersabar. Maksud dari wa yarawna al hajja wal jihad was salat ma'al umara'il abrar wal fujjar, ya maksudnya mereka tidak membangkang, ya, maksudnya dia tidak membangkang seperti itu kepada pemimpin-pemimpin yang baik, dan walaupun pemimpinnya itu buruk, selama yang jadi pemimpinnya adalah orang Islam. Ya, maksudnya keburukan di sini buruknya dalam masalah duniawi saja. Ya, dia zalim dalam masalah duniawi. Ya, karena Ibnu Taimiyah mengatakan kalau memilih pemimpin antara orang kafir dan orang baik, ya, orang kafir baik, orang muslim fajir, ya, Ibnu Taimiyah mengatakan pilih orang muslim tapi fajir, karena keislamannya itu, maka kepemimpinannya untuk kebaikan agama, ya, adapun keburukannya itu untuk dirinya sendiri, ya, maksudnya untuk perkara dunianya, dia korupsi atau segala macam, yaitu urusan dia. Seperti itu. Jadi berhaji, jihad, dan sholat tetap ikut, ya, dengan pemimpin-pemimpin, baik itu pemimpin yang baik-baik ataupun pemimpin yang buruk. Wa yad'una ila makarimil akhlaq, artinya tetap taat, ya, tetap taat kepada pemimpin, dan mengajak kepada kebaikan-kebaikan atau kemuliaan akhlak. Wa mahasinil amal, dan kebaikan amal-amal. Wal birri bil walidain, dan berbakti kepada orang tua. Wasilatir rahim, dan menyambung tali silaturahmi. Wa husnil jiwar, dan berbuat baik kepada tetangga-tetangga. Wal ihsan ilal aitam, dan berbuat baik kepada anak yatim. Wal masakin, dan orang-orang miskin. Baik, intahina min ad-dars fi hadzal kitab, masyaallah, darsun عظيم ما يتعلق بالسنة والبدعة. لو عندكم استفسارات أو الأسئلة فليتفضلوا أن ترسلوا الرسالة في المجموعة، وإن شاء الله سندرس بعد هذا الكتاب كتاب الأصل، وهو مقرر من جمعية محمدية، ya, kitabun jayid, ya. Jadi insyaallah setelah buku ini kita akan masuk ke, ya, buku akidah. Ya, kita ambil 2 bab saja. Jadi di buku sebelumnya ada 5 bab atau 4 bab saja, ya. Yang arkanul Islam mungkin nggak usah kita ambil, ya, cukup kita jadikan pelajaran saja, karena rukun Islam masuk ke dalam masalah-masalah ibadah, bukan masalah tauhid. Nah, jadi 4 bab di buku sebelumnya sama 2 bab di buku ini. Jadi ada 6 bab.
Jadi di sini bagus sekali temanya ya. Lihat, mafhum ilmul kalam. Ya, jadi pembahasannya adalah pembahasan ilmul kalam, tasawuf atau falsafah. Ya mungkin kalian belum pernah belajar masalah ini. Makanya kalau ana bilang ya, ana rekomendasikan untuk membeli buku ini, ya buku akidah kelas 11 karena ada pembahasan mengenai ilmul kalam. Ya, di sini ada 2 bab yang membahas tentang masalah ilmu kalam dan ini menjadi muqarrar kita pada semester ini. Jadi ini pendek aja ya, tidak terlalu panjang pengertian. Nah, masuk ke darsaninya yang ini yang lumayan panjang ya, sekitar ada ya 70 halaman. Ya, tidak panjang sebenarnya. Insyaallah nanti kita bakal ringkas saja pembelajarannya. Ya. Mungkin insyaallah karena tema yang bagus, tema yang tema yang jarang, yang mungkin anak kuliah pun jarang mempelajari masalah ini ya, masalah ilmu kalam. Dan di sini yang Anda baca di panduan pembelajarannya akan membahas masalah ilmu kalam menurut mazahib ya. Ingat, ada mazahibul akidah itu beda dengan mazahib fikih. Kalau mazahib akidah ya ada Maturidiyah, Asy'ariyah, Murji'ah, kemudian Khawarij. Ya, kalau kita Ahlus Sunnah wal Jamaah yang membahas tentang masalah ilmu kalam yang menurut firqah tersebut atau mazhab akidah tersebut. Taib, nuwasil darsana fil liqa'il qadim. Hadza minni wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim.